Jangan di bawah. Oke. Pak Bakri. Bisa ya. Kemana kita sekarang? Pak Jenderal Gunawan. Oh, Gunawan yang masuk. Terima kasih. Terus? Kanan. Bapak berhenti jenak, Pak. Untuk potret, Pak. Sudah. Apa kabar? Lumayan. Lumayan. Oh, di sini selamat. Jangan di depan umum selamatkan terus ya. Masukkan. Iya, makasih. Selamat Pak ya. Apa kabar? Belum. Udah. Pergi, rapatnya apa? Pergi. Udah. Enggak apa-apa, tapi udah ada masalah. Kita aja sebetulnya menyangkut ke waktu. Siap menerima gimana cari ada di sini Pak ini juga kiriman bisa udah berikan kelihatan banget ya coba Bukan. Bapak BKM. Ibu Ya bagaimana Bapak dan Ibu kalau Bapak ya biar kita aja. Tadi ada ibu biasa hanya dampingi suruh dampingi aja. Terima kasih. jalan terus Biasa. bukan waktu yang Pagi, Pak. Punya warna dulu. Ada yang kalah, kalah. Kalau menang paluan. Kamu tinggal di sini ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, silakan mengisi upacara beserta rombongan di bagian depan. 2. Pembagian di acara khusus. 1. Pesan dan pesan dari perwira tinggi Purnawirawan Angkatan Bersenjata para kepala staf angkatan dan Kapolri, para sesepuh Badan Keamanan Rakyat. Karena ada pro. Demikian pengumuman. Melalui tangan. Terima kasih.
junior buat satu itu. Semangatnya. Saya nggak pas, jadi gue nggak pakai. Tadi udah. Ini kan enak ya. UPW. Maaf. Dari Purnawirawan Maraden Panggabean, Matia TNI Purnawirawan Samsul Bahri, Cipto Suharjo dan kawan-kawan serajak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari dan seterusnya petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Selanjutnya penyamataan rencana dan penyerahan piagam Depan nih, tutup nih, kepala nih. Jenderal TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Kepalanya nih. Berikutnya Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Panggabean. Kepalanya mas. Foto. Foto nunduk ah. Aduh. Foto nunduk ah. Salah, kepala. Udah ke? Selanjutnya Komodor Hussein Sastra. Dan yang terakhir Ibu R.E. Marta Nana dan penyerahan piagam cikal bakal Tentara Nasional Indonesia selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya amanat Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Panglima ABRI beserta para kepala staf angkatan dan Polri. Kita juga wajib memanjatkan puji syukur karena bangsa Indonesia senantiasa memperoleh karunia hingga berhasil meraih berbagai kemajuan sebagaimana dapat kita rasakan bersama. Tentara Nasional yang kuat. Oleh sebab itu, saya sungguh merasa berbahagia seraya memanjatkan syukur cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Bapak-bapak, para mantan anggota yang diawali dengan lahirnya BKR, maka sebagaimana kita kenal sebagai tentara rakyat dan kita aktif sebagai prajurit TNI, gedung ini belum dibangun. Kehadiran bapak-bapak hari ini semakin menumbuhkan suasana kejiwaan perjuangan yang amat dalam, sehingga terasakan bagaikan angin segar perjuangan dan pengabdian BKR kiranya akan semakin terus yakin bahwa semangat dan penghayatan tersebut adalah bekal yang sangat berharga dalam mengemban tugas dan kewajiban dalam mengawal dan mengamankan bangsa. Atas
Di sisi lain, dapat memacu generasi penerus bangsa, khususnya generasi penerus TNI, agar senantiasa berupa penguasaan ilmu pengetahuan atau kecanggihan alat peralatan yang telah bisa diraih oleh TNI saat ini tidak akan mewujud menjadi kekuatan yang ampuh bila tidak dilandasi oleh jiwa keperjuangan dan semangat pengabdian yang tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Demikianlah acara pokok penganugerahan bencana dan piagam cikal bakal tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mantan anggota Badan Keamanan Rakyat selesai dilanjutkan dengan acara khusus. Sebagai acara pertama dalam acara khusus ini oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sekedarnya pada waktu proklamasi saya ada di Bandung, jadi tidak di Jakarta. Dalam bagian kedua daripada perjuangan zaman Jepang, bahwa kita telah dijanjikan oleh Marskal Terauchi untuk menjadi negara yang merdeka. Pak Sudi dari Pemuda datang di rumah saya untuk pergi ke Daidanco, Pak Arunji di Cimahi dengan berkata, bukan Daidangnya berdiri jadi tentara nasional, kita pemuda seluruhnya akan ada di belakangnya. Kami bertolak ke Cimahi, tetapi beliau itu tidak bisa diajak begitu saja. Saya telah sebenarnya berkata bahwa saya tidak pernah jadi BKR, tetapi hanya dari Badan Pembantu Prajurit. Namun pada kesempatan kami ucapkan terima kasih. Hari ini kita dapat hadir dan menyaksikan penganugerahan lencana dan piagam cikal bakal TNI kepada generasi TNI yang pertama, yakni prajurit mantan Badan Keamanan Rakyat. Acara ini merupakan itulah para generasi yang sebagian hadir di tengah kita pada pagi ini mengawaki cikal bakal TNI yang dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat. Berkat hadirin sekalian, kita sungguh-sungguh masih dapat bertemu dengan generasi. Kita pun berdoa semoga cikal bakal TNI ini dapat mendampingi kita memasuki abad ke-21. Era tinggal landas atau kebangkitan nasional kedua. Jauh lagi besar. Dikit di sini. Kami mohon perhatian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kuat untuk berdiri. Kami persilakan tetap duduk di tempat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Salim. Ayo, mari deh, terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Saya tidak pernah lihat pula karena dia truk lilik kesek nanti. Ada putar jo. Situ putar. Thank you. Ada semua. Kenapa? Bapak dulu ya Pak. Oke. Aku sekan wawancara, srek lekok. Itu kan sebenarnya wawancaranya sudah ditulis. Panggil mana Pak Panggil? Panggil. Jangan dorong. Jangan dorong-dorong. Sebenarnya wawancaranya sudah ditulis. Mana ajudan? Minta tanda tangan dulu. Mana ajudan? Gak ajudan punya yang tertulis. Sudah diberikan sebenarnya. Sudah diberikan. Ya, sudah diberikan ya pokoknya. Terus. Ini yang pertama kali ke Mabes, Pak ya? Ya, Cilangkap itu baru saya tahu sekarang. Iya. Bagus. Garis besar Pak pemberian Satya Lencana ini buat Bapak gimana rencana ini? Ya bagaimanapun juga ya, sambung jiwa namanya dengan yang lama-lama itu. Ya kalau dulu saya dengan almarhum Letjen Suprapto itu betul-betul merasa menyusun perintah siasat Panglima Besar di waktu Rum Ruyen di Jakarta. Tetapi ya itulah akhirnya juga Belanda pergi, mereka pulang ke negerinya menjadi pejabat di negerinya, jadi tidak ada lagi di Indonesia. Jadi kalau buat perusahaan militer itu komplit rasa bahagianya itu. Karena bekas musuh itu nggak ada lagi. Karena itu terharu jadinya. Mengenai kondisi Perasaan Bapak mengenai BKR, Mengenai BKR. perasaan mengenai BKR, apalagi sekarang ada penghargaan ini. Ya sebenarnya saya langsung jadi BKR karena Otto Iskandar Dinata datang di Bandung rapat di kabupaten, langsung menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan waktu itu TKR. TKR. Dan di Surya Dharma yang lebih tua menjadi penasehatnya Pak Aruji. Di Priangan saya penasehat daripada Komandan Kota Bandung pada waktu itu. Jadi ada di tengah-tengah daripada teman-teman pada waktu itu. Sebagai profil TNI mendatang, Pak. Untuk TNI mendatang. Perkembangan TNI sekarang gimana Pak? Ya yang buat seterusnya saya ya bisa mendoakan, jadi tidak bisa berbuat lagi, mendoakan mudah-mudahan mereka tetap panggilan tugasnya itu jalan terus. Kita sudah menulis dalam buku saya Fundamentals of Guerrilla Warfare bahwa yang penting adalah dukungan rakyat buat setiap aksi daripada tentara. Kalau tidak ada dukungan rakyat, tentaranya bisa berubah. mengenai duit fungsi ABRI itu sendiri Pak. Tanah dari Ya, kalau sekarang mereka sudah biayanya tentu sudah ada lagi teratur. Kalau dulu nggak ingat kan Bung Hatta, kita tidak datang di Jogja ya Bung Hatta bilang, nah, kamu betul dari Tasikmalaya sudah bertekad untuk membantu saya katanya. Jadi ini apa itu? Nah, Sudah cukup. Kalau alih kepemimpinan di ABRI gimana Pak? Ada sama yang terima.
tanya dia. Semakin muda naik ke atas. Jadi saya waktu jadi kasat saya kira dulu Tahun 32. ya, jadi kalau sekarang kan lebih tua jadi sudah lebih berpengalaman. Kalau dulu karena dipilih oleh Badan Pekerja KNIP. Tadi Bapak terlihat terharu Pak dalam menyampaikan pesan. Apa yang terpikir oleh Bapak sehingga Bapak terharu? Ya itu memang sulit ya perasaan. Jadi perginya Belanda dari Indonesia pada waktu itu. Ya bagaimanapun juga hasil perjuangan kita. Dan pada waktu itu saya kira yang sangat penting adalah mulai hari itu hanya ada TNI di Indonesia, tidak ada lagi tentara asing. Nah, karena itu memang saya merasakan betul. Jadi ya maaf saja kalau saya terharu. Terima kasih Pak. Pelantikan kasat hadir Mas. Besok Bapak hadir. Kami silakan untuk menyalakan bencana di dada sebelah kiri. Kami mohon perhatian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mantan anggota. Mau dimulai ya, mau dimulai deh. Yang belum menerima. Belum bilang. Nggak ada. Kamu malah bantu tau. Ayo bantuin. Nanti Pemberitahuannya udah dikasih tahu kan kemarin Pak Tanah mengatakan belum dikasih tahu Pak. Kehidupan pers nanti Pak. Memang banyak aja ini kan dulur dewe lah. Wartawan sangat berharap tipu enggak Pak? Kita nanti Pak kasih dengan moral Bapak Pak. Ada kenapa Pak? Kenapa? Wartawan Pak, wartawan ada yang takut Bapak jadi mentor. Kenapa? Takut nggak? Kalau saya enggak. Ya udah mewakili. Iya, tapi yang lain. Ya, bilangin nggak perlu ditakuti. Gimana harapan? Banyak kalangan mengharapkan agar pers kita bisa berkembang dengan adanya. Selama ini kan berkembang bahwa usaha hari besok lebih baik dari hari ini ya harus Di bawah kepemimpinan Bapak nanti. kepemimpinan siapa saja. Pokoknya kalau besok mesti lebih baik dan harus lebih baik daripada hari ini. Prinsip kan begitu. Wes. Tapi ada beberapa media massa yang merasa ketakutan gitu. Kok kenapa ketakutan? Takut ini wartawan sing suka ngeroyok gitu. Pak dalam tugas yang mungkin pendek ini kalau nanti Bapak tempat yang baru lagi apa? Belum kerja aja belum sudah bisa. Ya, memang sebut insya Allah bagus. Tapi jangan dulu. Tapi masalahnya banyak yang mengharapkan bahwa Bapak membawa perubahan segar Pak untuk yang selama ini prinsip kita sebagai bangsa, warga bangsa, terutama yang beragama, hari besok harus diupayakan lebih baik dari hari ini. Itu kalau sama dengan hari ini, maka rugi kita kata Nabi Muhammad itu. Iya udah. Pak, agenda yang paling mendesak dalam dunia pers Indonesia. Apa gue tahu dilantik belum? Pengamatan Bapak selama ini Pak. Iya Pak. Kehidupan pers kan selama ini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan pers, tapi hubungan saya sebagai kasat, Kasospol, Pangdam dan segala macam bagus. Sangat dekat Pak ya. Tapi yang jelas dan itu akan dilanjutkan lagi Pak. Akan dilanjutkan terus Pak. Akan dilanjutkan. Tempo nggak bakalan. Saya tidak bicara itu, saya belum tahu tugas-tugas. Saya bicara kalian hubungannya dengan saya. Kehidupan kami dan akan tetap Pak ya. Akan ya memang kalau misalnya anak itu terus terlantarkan oleh bapaknya ya keliru bapak. Soal ketakutan mengenai pemberedelan gimana Pak? Budaya telepon gitu Pak. Telepon himbauan. Apa itu? Oh, saya saja ngerti juga enggak, apalagi budaya. Soal ketakutan mengenai pemberedelan gimana Pak? Yang nyuruh nelpon Pak. Apa tanya aja sama yang disuruh. Ada yang mengatakan bahwasanya karir menyimpang dikit dari kasus sebagai pen. Reaksi Bapak apa? Wah, saya tidak perlu bereaksi, karena satu hal, satu detik ke depan bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan percaya sama dukun-dukun. Tuh, sekalian nulis juga sih omongan orang nggak benar itu tulis. Sambil menikmati Tapi kalau
Saya tidak mengamati, menyimpang apa tidak ya, tapi saya bicara kalian sebagai individu dan tulisannya tentang saya bagus. Tapi Bapak nggak ngeri untuk jadi member? Jangan gitu, perang mati pun nggak takut, tapi berani. Pak, misalnya tugas Bapak tidak hanya sebentar bulan apa, tapi 5 tahun yang akan datang. Jangan bicara ini dilantik juga belum. Pak, SK-nya udah diberitahu kan dari kemarin? SK sudah, saya terima. Tapi pengamat itu awas-awas di tangan Bapak malah pemberedelan tambah rame. Tanya aja sama mereka. Awas-awas. Nggak benar Pak ya? Nggak benar itu. Saya tidak bicara pemberedelan, yang penting aturan ditegakkan. Tadi malam Pak ya? Jangan SK-nya. Ini doa kami loh Pak. Berikanlah aku yang terbaik, tugasku sekarang laksanakan doamu. Saya bersama dengan Mendoakan kan boleh Pak? doa tugas dulu karena hari besok itu satu detik yang akan Pak, begitu dilantik Menpan kan sujud syukur. Kalau Wapres apa Pak? Tapi banyak, katanya harus dari kandidat gitu Pak. Tapi banyak masyarakat berharap Bunda Bapak akan banyak lagi nanti yang akan. hari besok harus lebih baik dari hari ini. Bunda Bapak banyak bintang. Banyak sekali bintang saja. Pergantian jabatan kabinet. Saya udah ngomong itu, kerja juga belum, dilantik juga belum, kamu. Nggak usah, nggak ditanya, nggak dijawab. Ini boleh bojo kira ya. Bapak. Boleh bojo. Iya Pak. Ya boleh belajar. Belajar tugasnya juga belum kok gimana? Ya pokoknya tentu saya meneruskan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan Pak Harmono. Itu aja. Sederhana kan? Tugas baru Pak. Dan tentunya saya sebagai orang baru di Departemen Penerangan akan lebih banyak atau sering bertanya pada beliau gimana saya melaksanakan tugas itu. Apa saham wartawan 20% itu akan dihubungkan juga Pak Hartono? Saham Pak. Waduh, ngerti juga enggak. Mana ini Pak Menteri? Awas itu Mas. 1% Pak Menteri. SK tadi malam itu. Wes nanti gampang itu, gampang. Awas, jatuh itu, jatuh. Belum tahu permen apa? Orang ngerti permen itu apa ini? Permen karet. Pak Menteri. Ayo kamu bantuin kamu. Ya saya nggak apa-apa aja Pak. Menpen Pak. Oh itu. Pak Menpen. Kasar, awas ceblok. Aku sih ganti kan. Pak Menpen apakah orang ngerti barangnya. Nggak ada perubahan. Lanjutkan tugas yang lama. Itu aja. Nggak ada. Lama-lama Pak Permen deh. Loh Pak Permen ternyata. Iya masalahnya. Kami tetap tidak lupa Pak Presiden. Oh, bukan permen ya. Pak Hartono balik cuma timnya berubah. Oh, pokoknya prinsip. Hari besok harus diusahakan lebih baik dengan hari ini. Apa yang mau ditulis? Seperti yang juga dilakukan oleh beliau Pak Harmono. Awas loh. Bagus tuh Pak di komentar ini Pak. Berharap karena selama ini sangat dekat dengan Pak Hartono diharapkan membawa. Pak Hartono kapan resmi? Kan yang lama juga begitu akrab dekat. Malah saya perlu belajar sama beliau bagaimana kita memimpin boleh sebut, membina boleh sebut saudara-saudara. Kalau saya kan dulu dekatnya karena saya kasat, karena saya kasoswa, saya Pangdam. Pola pendekatannya mungkin berbeda. Pola kepentingan juga. Apanya? Ya apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Harmoko dan mungkin karena saya belum pernah terjun. Apa yang bisa saya ketahui atau saya miliki sebagai pejabat di ABRI sebelum ini. Pak, selain SK tadi malam itu ada mungkin petunjuk-petunjuk lain atau Belum. Ya petunjuk setelah saya dilantik saya menghadap Bapak Presiden, petunjuk kan gitu. kalau serah terima dengan Mentan kapan Pak? Tanggal 12. Pak Hartono, sejauh ini persiapan jabatan yang baru gimana? Ngerti tugas penerangan juga durung, apalagi persiapannya. Makanya nanti paling persiapannya adalah tanya. Saya sudah menghadap Pak Harmoko, minta petunjuk, minta ilmu-ilmunya, kemudian apa yang perlu saya teruskan dan apa yang perlu saya tingkatkan.
Biasa kan begitu, di ABRI dia begitu. Pak, untuk pergantian Pangdam ini urusannya Bapak atau Kasat yang baru, Pak? Nah, kalau saya serah terima tanggal 13 ya urusannya Kasat yang baru. 13 apa 11, Pak? Kalau 11 Menteri Pelantikan, 12 serah terima di Departemen Penerangan, 13 saya sebagai Kasat ke Pak Wiranto. Rencananya Pak Besar, Pak ya? Iya, mau besar. Supaya cepat selesai. Pak, bulan Juni ini penuh barokah. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih. Status Selisih tanggal kelahiran Bapak itu selisih 2 tahun. Ini makanya. Ya tidak bisa dikatakan begitu, tetapi syukur dalam kaitan itu boleh juga, boleh bisa dipakai itu, tetapi jangan terlalu dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin kita nanti bisa keliru. Selisih tahunnya juga Selisih bulannya 2 hari lah, Pak. tanda-tanda zaman, Pak itu, Pak. Itu kerang aja lagi. penuh barokah bulan Juni, Pak. Di Permenpan 84 diubah ya Pak? Nanti kita bilang kalau nggak setelah. Iya. Nih, Kapuspen nih. Dan tidak bisa menjawab. Makanya di Madura nggak, Pak? Dudukan kepada Saudara Hamdan. Selamat, Pak. Selamat. Dari Padang segera merapat. Saudara. Sekjen bakal baru, Pak ya? Apa? Selamatannya besok ya, Pak? Pak, selamat Kenapa? Besok ya? Apanya? Dudukan kepada Saudara Bambang dan Jombo segera merapat. Saudara dari Patang. Saudara Bambang dan Jombo. Dan tidak ada wawancara ngawur. Ya kan syukuran, Pak. Ya syukur. Ditujukan kepada pengemudi. Kalau bisa alamiah dan diatur. Nah, ini sudah merupakan suatu tatanan yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Merupakan kebanggaan bahwa ini profesional semua gitu ya. Saya pribadi juga bangga karena itu datang dari lingkungan yang sudah memang jadi ajudan aja dulu angel kan gitu ya. Itu bukan karena ajudan dia jadi begini, tapi karena seleksi itu sudah begitu ketatnya mulai awal gitu ya. Baik secara administratif maupun operasional, dan ternyata ya, ini cocok sudah betul, jadi urutannya dan lainnya sudah sesuai yang kita persiapkan. Dan satu lagi yang harus Anda ingat bahwa
satu generasi itu kira-kira 30 tahun kan. Jadi kalau peran lifting 60 sampai 70 ya sudah sebetulnya sudah habis sekarang. Kalau kita hitung lulus AMN itu 60 ya. Jadi 90 sampai 2000 itu eranya lulusan 60 sampai 70. Nah, sekarang ini persiapan abad 21 ini harusnya sudah 70, 80 ini yang berperan. Gitu. Pak, apa itu juga termasuk upaya untuk mengembalikan model-model lama pengangkatan secara alamiah itu? Kalau yang kemarin kan tidak, Pak. Bukan alamiah itu prosesnya ya. Proses generasi itu alamiah. Tapi untuk orang-orangnya harus disiapkan secara profesional, nggak gitu saja. Nah, maksudnya yang harus jadi kasat itu harus orang yang ini apa biasanya dari pegang komando gitu loh, Pak. Syarat utama memang harus utuh, penilaian yang utuh, bukan hanya satu bidang saja, ya, utuh. Jadi itu tidak hanya dinilai Pak Wirantonya, ibunya juga dinilai, gitu loh, putranya dinilai, gitu. Jadi utuh, bukan hanya profesionalismenya Pak Wiranto, tapi keluarga Wiranto dan bukan juga lingkungannya, gitu. Sama dengan kalau jadi ajudan aja dipotretnya sampai dari berapa segi kan gitu ya, itu dipotret pas fotonya, belum potret lainnya, administrasinya ya, lingkungannya, sampai orang tuanya pun dilihat, sampai di desa asalnya pun ditanya itu, kenal nggak ini, apa backgroundnya itu, jadi utuh lah. Maaf Pak Yono, kalau Pak Yono sendiri kan bekas ajudan ya, tapi kemudian berhenti sampai bintang 3 itu, kira-kira bagaimana perasaan Pak Yono? Saya sendiri bangga karena saya bisa mengakhiri, ya kalaupun ini dianggap mengakhiri, sudah merupakan satu apa yang bisa saya berikan yang terbaik, sudah bisa saya laksanakan. Soal dinilai itu masih kurang, itu lain perkara ya, tapi bahwa saya sudah bisa dengan secara profesionalisme yang ada pada saya akhiri tugas itu dengan baik. Tapi kalau katanya Pak Yono sendiri dalam waktu dekat akan menempati pos baru, Pak. Iya, pos apa yang gimana? Akan dipromosikan, Pak. Saya punya posan. Pak, masalahnya sekarang kan banyak yang naik ini kan bekas ajudan Bapak semua. Pak Yono sendiri juga bekas ajudan. Ini ya, jangan melihat dari ajudannya, tapi dari seleksi dia menjadi ajudan. Ya, untuk menjadi ajudan itu tidak serampangan ngambil. Ya, memang tadi saya terangkan ditinjau dari semua segi, ya. Jadi dari situ kita harus lihat, jangan lihat bahwa karena ajudannya, gitu, ya. Kan mereka dipilih. Nah, itu yang penting, bahwa sistem seleksi itu dilaksanakan di ahli. Karena dengan cara yang begitu itulah kita mendapatkan orang-orang yang terbaik. Seleksi yang ketat, ya. Bukan ala kadarnya, gitu. Dan mengenai generasi sendiri, memang yang baik bukan urut kacang, artinya habis 60, 61, 61, 62, 63 gitu. Nah, yang baik memang urutan dari urutan angka ya, artinya dari kecil ke besar gitu. Kalau balik juga kurang bagus, artinya bisa membendung yang tahu. Tapi tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa untuk menjadi pucuk pemimpin itu trek ajudan jauh lebih berpeluang daripada yang lain. Kesan tuh boleh saja haknya kok. Masyarakat menilai macam-macam. Tapi saya tadi berpesan bahwa seleksi ini ketat dan dimulai sejak awal. Artinya dalam mengenai apakah Pak Yono juga akan mendapatkan jabatan lagi di kabinet oleh dipersani Bapak ya? Aku nggak mikir ke sana. Pokoknya saya udah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang penting, dan sudah diberi kenikmatan yang ya mungkin setara lah dengan menginginkan Pak Wiranto jadi kasat. Itu juga kenikmatan. Karena selama ini saya juga nggak pernah berkumpul keluarga seenak sekarang gitu. Dulu keluarga itu ditinggal. Sekarang saya mendapat kenikmatan itu berkumpul dengan keluarga
Kalau ini Pak, tantangan Pak Wiranto sebagai kasat yang baru dibandingkan ini apa 21 itu ya, globalisasi, terus tuntutan baru itu yang penting harus diwadahi. Di samping Pak Wiranto kan juga sebagai kasat itu komando pembina, pembinaan. Oleh karena itu membina Angkatan Darat ini menjadi tugas utamanya sesuai tuntutan abad 21. Tapi kira-kira yang paling mendesak Pak kaitannya dengan sidang umum misalnya, kan ancaman lebih banyak dari dalam negeri. Itu malah sebenarnya tugas ABRI ya, tugas ABRI itu operasional. Kalau beliau nyiapkan prajurit Angkatan Darat untuk tugas itu yang tugas utama. Tapi kan secara teritorial kan Angkatan Darat kan biasa di depan. Nah itu termasuk antaranya pembinaan teritorial, Binter, Sisbinlat, Sisbin Sisranya itu semua harus dibina dengan baik. Itu tugasnya. Dan mungkin paduan Pak Wiranto dengan Pak Bagio ini nanti menemukan mekanisme kerja yang bagus. Ya mudah-mudahan dibantu oleh perwira yang sudah dididik tertib, ya, dididik mengikuti aturan, ya. Dan itu mungkin harapan bapak-bapak ini juga BKR ini sesepuh TNI ABRI bahwa kita bisa melakukan meneruskan pengabdian mereka dengan sebaik-baiknya demi bangsa kita. Menurut pertimbangan Bapak sebagai seniornya Pak Bagio dan Pak Wiranto, saya senang itu datang dari lingkungan saya kok. Ya, artinya saya pernah bekerja di tempat-tempat mereka bekerja, dan juga banyak dari mereka ini kan pernah mengalami pendidikan di mana saya juga mengalami. Nggak dari segi kapasitas beliau-beliau istimewa, tapi sudah saya katakan bahwa sudah pilihan mereka itu sudah dipilih sejak awal, sudah dipersiapkan lah gitu, sejak awal. Jadi, dan ini saatnya mereka. Bapak yakin mereka akan bisa? Yakin. Makasih. Berperang juga.